Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi bersama saya Vega Puryoga terkait dengan mata kuliah aljabar linear dan matriks. Jadi eh, ini pertemuan kelima terkait dengan vektor di bidang dan di ruang. Jadi apa sih latar belakangnya gitu? Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya ilmu komputer dan lain-lain. Kenapa mata kuliah ini menjadi suatu mata kuliah dasar untuk menunjang mata kuliah berikutnya atau tren-tren komputer pada zaman sekarang dan pada zaman yang akan datang gitu. Kenapa aljabar linear masih dipakai? Ternyata bahwa ini adalah suatu basic uh, materi di mana materi ini akan diimplementasikan ke dalam materi yang lain lebih advance dan tentunya penelitian-penelitian yang ada di ilmu komputer, khusus juga di AI seperti itu. Jadi saya mungkin mencari referensi atau bertanya kepada AI sebenarnya peran dari vektor atau materi di pertemuan kali ini sebenarnya itu menunjang untuk apa saja seperti itu. Kadang-kala kita mungkin dikasih tahu gitu ya, mungkin atau hanya langsung to the point kepada materinya, tapi sebenarnya materi ini untuk menunjang penelitian yang seperti apa atau konsepnya penerapannya itu diterapkan pada case yang mana gitu kan, sehingga ya kita hanya berlatih menghitung dan lain-lain dan tujuannya tidak tahu untuk apa dan lain-lainnya. Jadi sebagaimana diketahui bahwa vektor di AI dan komputer itu sangat berperan penting, bahwa salah satunya adalah representasi data sebagai vektor. Jadi baik itu data teks tabular dan lain-lain, gambar ya yang terstruktur, jadi data yang tidak terstruktur maupun terstruktur itu mudahnya nanti diolahnya ketika data tersebut direpresentasikan ke dalam suatu vektor seperti itu. Teks ya, di mana tiap kalimat itu ya bisa disimpan dalam satu vektor. Jadi kata-kata yang diciptakan atau yang disajikan dalam satu kalimat itu bisa adalah bentuknya vektor gitu. Misal kucing, kucing itu bisa direpresentasikan atau bisa dijelaskan dalam bentuk vektor yang isinya adalah nilai-nilai atau karakteristik dari kucing. Misalnya ada suatu kalimat yang mendeskripsikan suatu kucing dan anjing gitu ya. Jadi kucing memiliki kaki 4, terus memiliki telinga 2, memiliki lubang hidung 2 gitu kan. Terus memiliki bulu dan lain-lain gitu kan. Anjing juga sama gitu kan. Kakinya 4 dan lain-lain. Cuma apa yang membedakan deskripsi ya. Deskripsi yang membedakan antara kucing dan anjing gitu. Misalnya ada vektor kucing, ada vektor anjing, ada vektor benda-benda lain. Tentunya isi dari vektornya itu mencirikan atau menampilkan karakteristik dari vektor tersebut atau objek tersebut seperti itu. Terus gambar, jadi piksel-piksel disusun jadi vektor panjang. Jadi yang awalnya gambar itu dimensinya 28 kali 8, jadi ya lebar dan panjangnya, jadi piksel-pikselnya 28 kali 8 itu sama dengan 784 angka dalam satu vektor. Jadi deretan tadi ya piksel-piksel tadi itu diluruskan atau mungkin disajikan itu dalam satu vektor seperti itu. Terus gelombang ya suara ya, gelombang suara diubah jadi deretan angka vektor gitu kan, seperti itu. Dan lain-lain lah. Jadi apapun teks gambar suara bisa disimpan dalam bentuk vektor. Terus fungsinya untuk apa lagi? Jadi pengukuran kemiripan ya ini nanti yang akan kita jelaskan terkait dengan operasi-operasi dalam vektor itu apa. Ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian ya, perkaliannya ada dot product dan cross product seperti itu ya. Jadi perkalian silang itu kan dan perkalian titik seperti itu. Dot product atau constant ini ya sering diumpamakan untuk constant similarity. Jadi untuk mengukur kemiripan, dicek mirip tidaknya dua data. Misalnya gambar dan gambar. Untuk deteksi wajah
ini miripnya dengan siapa, atau pencarian wajah. Misalnya saya presensi dari apa ya, untuk bukan fingerprint ya, fingerprint bisa, tapi kalau muka juga bisa. Jadi biasanya di kampus itu presensinya dengan wajah, jadi saya menyodorkan atau menampilkan wajah saya, dan si ya mesin presensinya akan mengecek ya, sebenarnya data ini tuh mirip dengan siapa. Oh, data dosen A, B, C, dan lain-lain itu ternyata mirip dengan Vega Purwayoga, maka ditampilkan oh berhasil presensi. Ketika mungkin datanya tidak ada data yang mirip saya, maka uh, vektornya itu nanti kalau ada bahasanya vektornya itu tidak searah gitu kan, tidak mendekati satu. Semakin vektor itu deteksi mirip itu cos tetanya atau searah tidaknya gitu kan dengan data gitu kan. Saya ada data terus data saya masuk atau muka saya masuk gitu kan. Itu akan dihitung gitu kan tingkat kemiripannya seperti itu. Kalau misalnya mendekati satu berarti oh iya ini saya dan saya dihadirkan pada hari ini di kampus seperti itu. Wajah orang A dan B dibandingkan vektornya, kalau jaraknya dekat berarti orang yang sama ya. Tadi ketika beda itu ya nggak akan, presensinya nggak akan dihadirkan seperti itu. Matriks dipakai untuk mesin pengolah data vektor, jaringan saraf tiruan ya. Nanti di mata kuliah kecerdasan buatan yang dijelaskan atau di deep learning juga dijelaskan. Jadi perkalian matriks dan vektor berulang-ulang gitu seperti itu. Ada transformasi gambar, rotasi, zoom, filter, dan lain-lain juga menggunakan operasi vektor gitu. Contoh nyata Google Translate tiap kalimat jadi vektor, lalu dibandingkan dalam ruang vektor lintas bahasa seperti itu. Jadi mendeteksi oh ini bisa diartikan apa saja gitu kan. Jadi suatu kalimat cocoknya dengan diartikan dengan apa. Face recognition ini CCTV, tadi HP, mungkin mesin presensi juga bisa. Rekomendasi YouTube, preferensi user gitu ya. Itu vektor lalu dibandingkan dengan vektor film dan lagu. Jadi misalnya saya mencari lagu apa gitu kan, maka itu akan ditampilkan. Oh, sesuai nggak apa yang dicarikan gitu kan seperti itu. Terus penerapan ini ya, fisika, teknik navigasi. Jadi pesawat terbang punya arah ke utara tapi ada angin ke barat. Arahnya sebenarnya pesawat adalah hasil penjumlahan vektor. GPS menghitung posisi dan prinsip penjumlahan vektor dari satelit. Terus komputer grafis ya ini tentu juga misalnya tekan tombol atas ya, pergerakan karakter. Nah itu grafika komputer yang dipelajari juga. Ada animasi dan lain-lain. Ada AI dan data science ini terkait dengan natural language processing, word embedding, jadi teks jadi vektor, jadi penjumlahan bisa merepresentasikan gabungan, jadi ada vektor yang menjelaskan ya preferensi user dan lain-lain. Saya ingin ada yang apa ya, preferensi user vektor film A tambah vektor film B untuk mencari film yang mirip. Jadi saya ingin karena yang ditampilkan atau apa ya, ini terkait dengan misalnya konten gitu ya. Ya ada konten ini tapi yang film yang karakternya mungkin filmnya adventure terus juga horor dan lain-lain itu digabungkan jadi merekomendasikan satu film yang sesuai dengan preferensi seperti itu. Nah ini nanti ada perkalian skalar, jadi penerapannya seperti apa. Nah, jadi ketika kita udah punya vektor atau punya objek itu kita ingin memperbesarnya atau memperkecilnya berapa kali lipat gitu kan. Terus ini ya zoom in zoom out, terus normalisasi data ini juga masuk bagian dari operasi di vektor gitu kan seperti itu. Kalau dot product untuk apa, nanti ada dot product ya bahasanya. Dot product itu untuk mengukur kemiripan data gitu kan, baik itu datanya adalah gambar, teks dan lain-lain seperti itu. Ini contoh tag kucing dihitung dari dot product vektor kata gitu. Nah misal seperti apa, untuk kasus teks saya bertanya gimana, bahwa untuk kasus teks dalam NLP diubah jadi vektor angka. Jadi di sini suatu kucing itu dideskripsikan dengan gini ya, nilai-nilai 0,8, 0,1 dan lain-lain. Anjing 0,7, 0,2, 0,4 dan lain-lain. Misal jumlah kakinya ini yang sama itu yang mirip lah, ini jumlah kakinya. Kalau misalnya mirip mungkin
nilainya adalah sama ya antara anjing dan kucing gitu kan seperti itu. Tapi juga meja juga kakinya 4. Jadi mungkin faktor-faktor yang lain lah yang bisa membedakan. Jadi misal mata ya mata kucing dan anjing matanya 2, 0,8, 0,7 nilainya ini nilai dari vektornya, tapi meja tidak punya mata dan lain-lain. Jadi elemen-elemen yang dalam vektor ini misalnya kucing. Kalau misalnya namanya vektor V gitu kan, makanya ada V1, V2 sampai dengan Vn. Ini V-nya sama 3 atau elemen dari vektornya ada 3, maka ini akan dicek kemiripannya gitu. Gitu, ambil yang kucing apa, anjing dan lain-lain. Kucing dan anjing itu nanti hasil dot produknya adalah 0,7, tapi ketika kucing dan meja itu 0,2. Ketika suatu ukurannya itu mendekati dengan nilai 1, maka itu suatu objek yang mirip atau suatu benda yang mirip. Tapi beda dengan hanya nah ini ya kucing dan meja, walaupun sama-sama kaki yang 4 misal, tapi ada apa ya? Ada karakteristik yang lain yang membedakan yang sangat membedakan dari kucing dan meja, sehingga nilai dot produknya atau nilai tingkat kemiripannya adalah hanya 0,2 seperti itu. Itu aja sih ya mungkin untuk terkait dengan uh, kenapa sih vektor aljabar geometrik ini perlu dipelajari gitu kan, matematika lagi seperti itu. Dan kita sama-sama belajar di mata kuliah ini. Oke, ya. Nah, ini baru masuk ke materinya gitu. Ini akan kita pelajari sebenarnya ya dari notasi dan operasi vektor, perkalian titik ya, dot product ya, dan proteksi ortogonal, perkalian silang dan aplikasi. Jika tidak memungkinkan, mungkin ini akan dibagi 2 pertemuan. Jadi ini akan apa ya? Karena mencoba ini cukup panjang juga, banyak PPT yang harus dijelaskan. Mungkin jadi sampai dot product aja, nanti proyeksi ortogonal dan perkalian silang dan aplikasinya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, ini terkait dengan apa ya vektor besaran yang punya arah. Jadi besaran itu adalah ya tadi mungkin ya ukuran gitu atau apa gitu. Jadi objek ya. Jadi yang memiliki arah. Nanti suatu objek atas dua vektor gitu kan, itu mengarahkannya kemana gitu kan. Kalau misalnya dua vektor memiliki arah yang sama, ya berarti tadi ya contohnya bahwa ketika searah, maka tingkat kemiripannya tinggi dan itu bisa diukur oleh vektor seperti itu. Nah ini nama vektor, aduh ini notasi-notasi ya. Ini adalah nama vektornya. Sorry. Oke ini ya. Kalau yang ini adalah notasi vektor bentuk matrik ya. Tiga kali 1. Yang ini notasi basis gitu. Yang ini notasi koordinat. Enaknya pakai ini sih. Baris ya. Nanti namanya ada, karena ini vektor C, ada C1, C2, C3.
Terus notasi panjang vektor ini ada ini. Nah, ini. Formulanya seperti apa? C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat sama C3 kuadrat diakarkan. Vektor satuan ada nama vektor dengan panjang atau norm sama dengan 1. Ya gimana sih? Saya coba jelaskan ya. Tapi ukurannya kita coba contohkan dulu yang ini. Jadi bahwa A itu ini vektor A sama dengan 3,4. Berarti kan ini A1 A2 ya. Ini ukuran dari panjang vektor ya. Sorry, panjang vektor A itu adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan berapa? 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Terus yang coba contohnya terkait dengan saya juga bawa coret-coretan contohnya. Jadi berikutnya ini ya. Kita konversi ya dari vektor biasa ke vektor satuan. Jadi vektor satuan itu nanti panjang vektornya itu adalah 1 gitu. Jadi misal kita punya vektor V ya 3,4 tadi ya. Kan panjangnya berapa? 5 ya. 5. Kita ubah. Ini adalah ini vektor satuannya ini gitu. Ini ada vektor apa ya? Yang punya topi. Bahasanya topi atau apa gitu. Nah, ini sama dengan XY itu berarti setiap elemennya. Elemen jadi V1 atau V2-nya berapa dibagi dengan ini panjang vektor yang V-nya itu berapa. Jadi ini X per Y sama hasilnya ini ya. Bentar. Yaitu 3/5 4/5. Jadi ini penyamaan penyebut sih kayak gitu. Terus maka panjang itu berapa gitu. Jadi ini vektor satuannya 3/5 kuadrat ditambah 4/5 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16/25 ya. Ini ya. Biasa ke bawah ini. Jadi 25 per ini kayak ini. Dua 25 bagi 25 1 akar dari 1 ya 1. Nah ini. Nah ini yang dimaksud dengan vektor satuan. Jadi panjangnya selalu 1. Jadi dibuatnya seperti apa? Disamakan dulu penyebutnya gitu. Dikuadrat sama ukurnya ini sama. Untuk menghitung panjang vektor itu sama kayak gini. Jadi setiap elemennya dikuadratkan terus ditambahkan lalu diakarkan gitu. Hasilnya adalah 1. Itu ya. Oke, mungkin itu. Terus apalagi
juga. Udah sih itu contohnya. Nah, di sini yang dijelaskan adalah penjumlahan antar vektor yaitu pada ruang yang sama. Jadi ruang yang sama itu dalam arti ya ada dua vektor, ruang yang sama itu jadi ketika U ada dua elemen, V juga ada dua elemen gitu karena syaratnya seperti itu. Jadi sama harus sama jumlah elemennya. Nanti ada perkalian vektor. Jadi perkalian dengan skalar, ada dengan vektor yang lainnya, vektor dengan vektor yang lainnya. Terus ada hasil kali titik, dot product, dan hasil kali silang. Tapi yang dijelaskan mungkin sampai dengan dot product. Nanti lanjutannya mungkin untuk pertemuan depan, seperti itu. Nah, ini contoh penjumlahan vektor. Jadi sekarang vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor yang berada di ruang yang sama, maka vektor U ditambah vektor V didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dari ya. Jadi ini dari koordinat 0 ke 0 misalnya titik 0 0 ke ya U itu berapa nanti ya. Ada titiknya apa saja. Jadi koordinatnya apa aja. Kalau V apa aja gitu. Jadi nilainya berapa? Nilainya berapa? Nah, hasilnya itu adalah seperti ini. Nanti di sini hasil penjumlahannya. Jadi misal udah diciptakan ya, divisualisasikan vektor V itu seperti nilainya bagaimana. Nah, vektor U itu ditarik ke sini ke atas gitu. Nah, yang bawah itu ya. Nah, garisnya ini pindah ke sini. Yang titik-titik putus ini. Terus kalau misalnya V, yang ini digeser ke kanan. Jadi yang ini. Jadi si V itu jadi di sini. Nah, gitu. Coba mungkin ya kasusnya gimana. Jadi U itu digeser ke atas, yang V itu digeser ke kanan. Ya, kita buktikan lagi ya. Misal apa ya kasusnya. Coba ada kasus juga. Oke, misal punya mana? Ini U 3,1 V 2. Ini kasus penjumlahannya. U itu panah ya dari titik awal 0,0 ke titik 3,1 yang V sama titik awal ke 0 ke 0 ke titik berapa? 1,2. Jadi U plus V itu adalah 3 plus 1,1 plus 2. Hasilnya adalah 43. Ini dari 0 ke 0 ditarik ke 4 ke 3. Ini hasil dari penjumlahan vektor. Jadi gimana ya? Tadi gini.
U itu misal jadi dia 31 ya, misal 1 2 3, ini 1 3 4, ini 4 ya, 4. Nah ini itu tadi berapa? 31 ya di sini. Ya, sorry. Nah, ini ya. Jadi misal ini U ya. Begitu di sini titiknya. Terus berarti ditarik dari 0 ke 0 ke 0 ke sini. Ini U. Terus 31 ya. Ini 12 berarti di sini. V itu yang ini 1. Nah, nggak lurus ya Bapak ya. Jadi V ini V. Nah, 31 ini 12. Nah, hasil penjumlahannya, nah ini ya, adalah 43. Nah, di sini. Jadi tarik sini. Nah, ini U plus V. Nah, ini. Jadi, ini. Set. Terus ini. Set. Nah, ini menghubungkan. Jadi gambar sumbu X dan Y kan udah benar. Terus salin ujung V ya. Ujung V. Nah, ini tuh ke sini gitu. Jadi ini yang baru ini tuh dari V yang digeser ke ujung U gitu. Terus yang U ini disalin ke ujung V. Nah, ini jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini pertemuannya. Nah, hasilnya ada 4,3 kayak gitu. Hasil dari UV itu ya, U plus V, vektor U dan vektor V itu ditarik ya tadi dari 0 ke 4,3. Ini harusnya 4,3 ya, kayak gitu. Ini ya kurang rapi ya, apa? Nah itu. Terus kalau perkalian vektor dengan skalar, nah ini contohnya. Kita udah bahas belum ya vektor dengan skalar ya. Jadi belum. Ini baru penjumlahan. Nah ini coba perkalian vektor dengan skalar. Jadi vektor U dengan skalar K gitu. Jadi perkalian vektor U dengan skalar K adalah KU. Didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah ya kalau lebih dari 0 maka searah dengan U tadi ya. Jika K lebih dari 0 berlawanan arah. Jadi ini misalnya minus dikali dengan min 2 ini berlawanan dengan tadi yang sebelumnya. Kalau ini searah masih gitu. Gitu ya. Coba gimana penerapannya. Jadi ini vektor U itu adalah misal 2, dan 3 gitu ya. K-nya berapa? K-nya misalnya 2 gitu. K kali U ya, K kali vektor U itu sebenarnya
2 dikali 2,3, 2 dan 3 hasilnya berapa? Ya, jadi 4, 6, seperti itu. Di panjang vektor jadi 2 kali lebih panjang gitu. Kalau kali 3 berarti 3 kali lebih panjang. Arah tetap sama gitu tadi syaratnya. Karena K lebih besar daripada 0. Itu. Ya awal misal ke atas tadi ya dikalinya 2, jadi 2 kalinya. Sama gitu. Beda kalau misalnya min 2 tadi ya. Arahnya ke sini. Berlawanan dengan yang ini. Nah, secara analitis kedua operasi pada vektor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan ini ya vektor A, ini A1, A2, 3, kan ini kurang kompak nih. B, vektor B, B1, B2, B3. Vektor di ruang yang sama ini, nah ini ya. Ini, KA, jadi K-nya dikali A1, kali A2, kali A3. Tuh. Terus ada perkalian, jadi perkalian antara dua vektor. Hasil kali titik atau dot product, hasil kali silang, nah, itu cross product. Ya. Oke itu ya, sorry. Jadi perkalian antara dua vektor, hasil dot product itu hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Nah ini nanti, jadi skalar itu jadi nilai tunggal. Hasil kali silang, hasil kali merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang ini ya R3 di ruang, jadi R3 itu ya di dimensinya ada 3. Jadi kalau bidang tadi R2 yang menghasilkan satu vektor. Jadi ada volumenya, jadi ada X, Y, Z gitu kan seperti itu. Nah ini ya misalnya dot product ya. Vektor A dot vektor B gitu. Ini adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B terus dikali cos theta atau sudutnya. Ya sudut itu mempengaruhi apa ya arah ya. Jadi antara vektor A dan B itu arahnya gimana, saling menjauh bertolak belakang. Jadi kalau misalnya sudutnya semakin kecil tadi ya berarti kan semakin sejalan gitu tuh si antara dua vektor itu gitu kan. Soalnya ada dua orang gitu kan, saya ke A, saya A, misalnya orang lain B gitu kan. Oh, sepemahaman nggak atau searah nggak? Kalau misalnya bertolak belakang maka kita tidak akan menemukan jalan yang sama gitu, saling menjauh gitu kan. Beda tipis aja, semakin ke sana akan semakin jauh gitu kan, apalagi nanti yang sudutnya uh, berbeda atau besar gitu kan, seperti itu. Ini udah dijelaskan panjang A, jadi panjang vektor A, panjang vektor B dari sudut keduanya. Ini, nah ini sudutnya berapa? Kayak gitu.
Ada lagi contohnya ya. Oh ini nih. Nah ini tentukan hasil kali titik dari dua vektor. Jadi vektor yang pertama itu tadi ini dengan apa ya? Basis ya. Ada 2i dan lain-lain. Jadi vektor A sama dengan 2i, terus kalau B 2i plus 2c. Nah sebenarnya ini itu kayak gini. Ini 2 plus 0 karena J-nya, kalau misalnya J itu nggak divisualisasikan atau nggak disajikan di sini, berarti J-nya itu adalah, sorry kok ya, harus kok gini, harusnya gini 2,0 gitu. Kalau ini 2,2 gitu ya, ini ya 0 sebenarnya gitu ya, seperti ini adalah hasil gini. Jadi panjang vektor, kita harus ingat dulu mencari panjang apa, panjang vektor A, vektor B apa, terus cos alpha itu berapa. Nanti cos alpha itu bisa dicari dengan suatu pendekatan atau rumus. Hasilnya adalah 4 gitu. Kita mungkin manualnya ya, kita hitung coba. Sebenarnya nggak bisa langsung aja gitu. Jadi tanpa memperhatikan sudut, itu bisa ditemukan apa ya, hasil dari dot produknya. Karena dot produk itu sebenarnya A dot B tadi ya, sama dengan ya tadi 2 ya. Ini ya, ini kali ini kali ini gitu. 2 kali 2 ditambah 0 kali 2. Hasilnya adalah 4. Nah ini akan menghasilkan apa tadi itu, dot product tuh. Hasil dari merupakan operasi antara dua produk sama yang menghasilkan skalar ya, skalar. Jadi skalarnya itu adalah nilai yang tunggal ini. Ini adalah skalar. Bisa seperti ini. Tapi ada juga yang menggunakan tadi sudut. Kenapa sudut itu penting? Tadi untuk melihat ya seberapa jauh arahnya gitu kan. Berbeda arahnya gitu kan. Seperti itu. Ini kita coba. Kalau misalnya dengan tadi sudutnya gimana? Jadi cara geometri namanya ya, menggunakan geometri atau mungkin sudut ya. Ini panjang dari vektor A itu dari mana tadi? Jadi kan udah muncul, kita ulangi lagi itu kan berarti 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 4 itu 2. Nah ini 2. Tadi dapatnya 2 kan. Terus yang B. Panjang vektor B itu 2 akar 2, 2 kuadrat tambah 2 kuadrat diakarkan. Sama dengan apa? 4 ya, akar 8 ya. Akar 8, akar 8. Bolehlah sampai akar 8 atau 2 akar 2 gitu. 2 akar 2 itu dari mana gitu? 4 kali 2 kan. Nah ini dikeluarkan 4 ya, kayak gitu. Kita bisa nyari cos theta. Jadi apa, sudut di antara vektor A dan vektor B. Dapatnya adalah gimana? Cos theta atau cos alpha sama aja ya. Cos alpha. Ini cos theta, sorry. Dibagi. Nah ini. 2 dibagi ini ya. Ya akar 2 ya, dibagi 2 akar 2.
sama dengan 1 akar 2. Nah, kosetannya dapat nih udah. Jadi tinggal apa? Tadi rumusnya adalah untuk dot product itu salah. Iya, sama dengan panjang vektor A berapa dikali panjang vektor B berapa dikali cos tetanya atau cos alfanya gitu. Jadi 2 dikali, boleh 2 akar 2 akar 2 dikali 1 akar 2 gitu. Jadi 2 kali 2 ini yang sini ya. Akar 2 disamakan aja, jadi akar 2 plus akar 2 dibagi akar 2 gitu. Ininya misah, ini dikali ini yang dikalikan dengan ini gitu. Jadi 2 kali 2 kali 1 hasilnya sama gitu. Tapi mudahnya tadi ya tidak menggunakan sudut ya, langsung dikalikan aja gitu, bisa gitu kayak gitu untuk dot product. Atau misalnya masih bingung ya, saya masih lupa lagi nih. Jadi sifat matematikanya harus ingat operasinya ya, pernah kuning itu. Sorry. 2 kali akar 8 misalnya langsung ya, dikali 1 akar 2. Kita mengambil ini aja misalnya. Jadikan 2 kali akar 8 per akar 2 ini 2 akar kali akar 4 gitu ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah itu mungkin caranya. Nah ini jadi ada aturan kosinus sama juga nih sih sebenarnya mah di ini lanjutannya ya. Jadi untuk menghitung nilai itu kan segitiga itu kan di garis miringnya. Misalnya untuk mencari A kuadrat itu didapat daripada B kuadrat gitu kan. Ini kan dari bidang ya. Jadi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali cos theta. Kayak gitu. Sama juga dengan B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos alpha, ini mah apa ya. Terus C kuadrat itu didapat dari A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB kali cos alpha gitu. Jadi mungkin mengetahui panjang vektornya gitu kan, seperti itu. Ini juga sama. Jadi nih untuk menghasilkan ini ya, berarti untuk menghasilkan mana? Nah ini panjang vektor ya, antara selisih panjang vektor dari B ke A itu rumusnya sama, jadi gini. Misalnya berarti sama dengan ya ini B kuadrat A kuadrat. Jadi A kuadrat panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor dari
B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali B kali cos alfa. Nah, gini. Jadi melibatkan untuk mencari sisi yang ini gitu. Kita harus melibatkan yang menjumlahkan ini ya, A dan B gitu kan. Ini terus mengalihkan 2 ada ini dan ini gitu kan. Terus dikalikan dengan yang ini titik ini gitu. Nah, itu ya. Ini untuk aturan kosinus ya. Terus contoh implementasinya seperti apa gitu. Jadi cukup panjang juga sih implementasinya. Misal, nah ini ya. Oh, udah ada contohnya, ada tulisannya. Jadi A ini 2,0 2,2. Ini panjang vektornya, panjang vektor A dulu. Guys. Panjang vektor A biasa ya. 2 di kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 4 yaitu 2. Yang B ini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 8. Ini 2 akar 2 gitu. Dot produknya gimana? Jadi dot produknya itu saya bisa aja langsung gitu ya. Ini contohnya. A kali B itu tadi. Nah, ini kan yang tidak pakai theta dulu ya. Yang tidak pakai sudut. Jadi 2, tidak pakai geometri. 2 kali 2 ditambah 0 kali 2. Ini kan tadi 4 ya. Nah, kalau menggunakan sudut cos theta berarti menggunakan ya. Jadi cos alpha atau cos theta ya. Cos theta atau cos alpha. Itu dapat dari mana? Jadi cos alpha cos theta itu sama dengan kali B. Nah, ini. Panjangnya tadi berapa? A itu A kali B itu adalah 4 ya. Ini dot produknya ini. Terus dibagi panjangnya itu 2 kali 2 akar 2. Jadi berapa? Yang luarnya dikalikan 4 akar 2. Red jadi 1 akar 2. Ini cos theta-nya. Jadi ini ke atas masih ada ya. Nah, ini selanjutnya udah ya. Jadi B min A itu selisihnya ya. Jadi ya 2 kurangi 2 yang ini 2 kurangi 0 gitu. Itu kan selisihnya. Terus selanjutnya B min A
Jadi selisihnya, panjang selisihnya ya, itu akar berapa berarti tadi? 0. Yang pertama kan 0, 2 kurangi 2, 0. Terus dikuadratkan ditambah 2 kurangi 0 jadi 2 kuadrat. Ini belum selesai ya, ini 0 dan 2 ya. Sama dengan akar 4, yaitu 2. Ini kan selisihnya aja belum hasil kuadrat. Kalau hasil kuadratnya ya jadi 2 dikuadratkan, itu 4, kayak gitu. Nah ini kuadrat panjang vektor. Ya, kuadrat panjang vektor. Ini mudahnya seperti ini. Gitu. Hasilnya sama. Terus kalau misalnya langsung ya, jadi tadi ya sebenarnya tahapan barusan adalah menyelesaikan untuk kuadrat panjang vektor itu antara B dan selisih ya. Jadi panjang vektor antara A dan B gitu kan. Atau tadi sisi yang di segitiga itu yang ini gitu. Ya, selisih antara yang vektor A dan vektor B itu apa gitu panjangnya. Jadi melibatkan sudut gitu. Kalau selisihnya sebenarnya ya 2 tadi. Selisihnya 2, tapi kuadratnya gitu. Ya tadi 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat gitu. Nah gitu. Terus ini saya nggak mau terjadi cukup satu apa ya, 2 halaman cukup. Nah ini ada sifat-sifatnya, jadi ya ingat ya bahwa produk dari vektor A dan B itu seperti ini. Jadi harus mengetahui panjang vektor ya. Vektor dulu gitu. Atau bisa juga tadi misalnya contohnya ya langsung gitu. Misal gimana ya contohnya? Jadi dikalikan aja elemen dari setiap vektor gitu kan dikalikan dengan misal A1 kali B1 A2 kali B2 gitu hasilnya sama dengan yang menggunakan tahapan ini kayak gitu. Ini A kuadrat berarti ya panjang vektor mana? Misal ada elemennya itu ada A itu 1 dan 2 berarti kan itu A1 dikuadratkan A2 dikuadratkan atau 1 2 2 nah hasilnya adalah 5 kayak gitu. Sama juga dengan yang B kayak gitu. Sorry ini untuk ini ya vektornya. Jadi kalau misalnya ini mah harus di dalam kurung. Ya kalau misalnya cari panjang vektor ini ya harus berarti ini harus di 1 kuadrat. Nih jadi akar 5. Mudahnya kalau misalnya 3 dan 4 gitu. Kalau 3 dan 4 tuh misal nih kita ganti aja ya.
ganti yang ini. Ya, mana ya? Ya, contoh kasusnya, jika A itu adalah 3,4, maka panjang vektor ya seperti apa? Ini panjang vektornya ya ini aja, panjang vektor mah tadi ya rumusnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25. Nah ini 5, ini panjang vektor dari A. Kalau misal ini panjang vektor kuadrat ya kuadrat dari panjang vektor gitu ya. Ini aja berarti 5 dikuadratkan 25. Itu ini. Gitu. Dan seterusnya. Oke. Ini sifat ya, sifat dari vektor mungkin ya, dot product sorry, hasil titik ini ya. Jadi kalau misal yang pertama itu misal saya punya vektor A itu 2,1, B itu 3,4. Jadi dot produknya tadi ya gimana? Jadi ya 2 kali 1 aja, 2 kali 3 sorry. A kali B 2 kali 3 ditambah 1 kali 4 gitu. Hasilnya adalah 10. Kalau ini berarti 3 kali 2 4 kali 1 sama 10 juga gitu. Ini distributif ya. Jadi mau ini dijumlahkan dulu ya B sama misal ada C A B C gitu. A-nya itu 1,2, B-nya itu 2,0 misalnya. Saya punya contohnya. C itu 0,3. Jadi A gitu kan. A dulu nanti A-nya disubstitusikan berarti BC-nya adalah ini ya 2,3 jadi 1,2 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 gitu. Sebentar. Oh, kita harus mengetahui dulu nih. Ini dapat dari mana di satu. 2 itu namanya. Bentar. Nah, 2 itu nah ini didapat dari sini. 2 tambah 0 3 itu didapat dari 3 kali 0 gitu. Nah, satunya itu milik A, 2 juga milik A. Jadi 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Ini adalah 8. Sama halnya dengan teman-teman mengalikan dulu gitu. Misalnya A kali B, sudah 1 kali 2 gitu kan. Terus 2 kali 0 gitu kan. Itu hasilnya 2 gitu.
A kali B itu hasilnya 2. Terus A kali itu 1 kali 0, 0. 2 kali 3, 6. Di 6 gitu. Sama dengan, iya 8 juga gitu. Gitu. Ini untuk apa? Distributif ya. Sifat distributif dan lain-lain. Ini contohnya. Ya, perhatikan setiap juga diperoleh hubungan A dot B itu A kali 1B kali 2 itu B2 ya. A kali sorry saya tambah AN dikali BN kayak gitu. Hasilnya ini gitu. Tadi ya. Itu aja mungkin pertemuan sekarang terkait dengan apa ya? Vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.